Reza Khalid ini udah lama di Tengara ya, atau bahkan diyakini mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Reza Khalid ini. Sangat dimaklumi kalau Joko Widodo resah. Kenapa? Reza Khalid aja bisa disentuh, apalagi yang lain. Reza Khalid aja bisa disentuh, apalagi yang lain. Dan ini Prabowo yang menyentuh. Jadi kerisauan Joko Widodo sangat dimaklumi. Nah, sehingga keluar kata-kata bahwa ada agenda besar di balik ijazah palsu dengan pemaksulan Gibran. Reza Khalid ini, seluruh presiden itu tidak ada yang bisa menyentuh. Baru Presiden Prabowo. Pertanyaan kita, Pak Prabowo apakah betul ingin menyelesaikan korupsi atau hanya berhenti di Reza Khalid? Kita harus juga waspada karena Reza Khalid ini kan pada saat penggeledahan Pertamina, penggeledahan Pertamina rumahnya, Ya. itu langsung hilang kan, keluar negeri kan. Dan Bocor. bocor. Nama Riza Khalid mungkin jarang terdengar di telinga masyarakat awam. Tetapi di balik layar, ia dikenal sebagai salah satu pengusaha migas paling berpengaruh di Indonesia. Julukan Raja Migas bukanlah sekedar sebutan kosong. Selama puluhan tahun, bisnisnya nyaris tak tersentuh, seolah-olah ada dinding kekuasaan yang melindunginya. Mengapa ia begitu kuat? Karena Riza Khalid bukan sekedar pebisnis biasa, ia memiliki jaringan luas, mulai dari para pejabat tinggi, elit politik, hingga lingkaran kekuasaan. Banyak yang menyebut, setiap kali ada kebijakan soal energi, nama Riza Khalid selalu hadir di belakang layar. Dialah pemain bayangan yang mampu mengatur ritme permainan tanpa pernah muncul ke panggung depan. Selama bertahun-tahun, tak ada yang berani menyentuh bisnisnya. Bukan aparat, bukan pejabat, bahkan para presiden terdahulu pun memilih diam. Semua seolah tahu kekuatan Riza Khalid terlalu dalam mengakar. Namun kini situasinya berubah. Presiden Prabowo Subianto adalah satu-satunya pemimpin yang berani menantang dominasi itu. Prabowo menunjukkan bahwa negara tidak boleh tunduk pada segelintir oligarki energi. Bagi Prabowo, kepentingan rakyat lebih besar daripada kepentingan bisnis siapapun, termasuk seorang Riza Khalid. Inilah momen langka dalam sejarah bangsa, ketika pengusaha yang selama ini tak tersentuh, akhirnya berhadapan dengan seorang presiden yang berani berkata, "Cukup, energi harus kembali untuk rakyat." Di tengah situasi Indonesia yang sedang bergolak, dengan demonstrasi anarkis yang pecah di berbagai kota, banyak pertanyaan muncul. Siapa yang sebenarnya bermain di balik semua ini? Apakah benar semua semata-mata gerakan rakyat? Atau ada kekuatan besar yang mengatur dari balik layar? Disinilah nama Riza Khalid kembali mencuat. Sosok yang dikenal sebagai Raja Migas, pengusaha yang selama ini sulit tersentuh hukum maupun politik. Selama puluhan tahun, bisnis migasnya begitu kuat, ibarat kerajaan dalam kerajaan. Semua tahu siapapun yang mencoba mengganggu, biasanya akan terhenti. Dan disinilah konflik besar itu bermula. Ketika kepentingan besar terganggu, jangan heran bila ada gejolak sosial yang tiba-tiba muncul. Demo anarkis, aksi ricuh di jalanan, bahkan upaya mengguncangkan stabilitas negara. Bisa saja ini bukan semata-mata spontanitas rakyat, melainkan bagian dari perlawanan terselubung. Apakah mungkin semua ini adalah dampak dari keberanian Prabowo menyentuh bisnis Riza Khalid? Apakah kekuatan lama kini sedang menguji keteguhan negara? Satu hal yang pasti, Indonesia sedang berada di titik krusial. Pertarungan bukan hanya di jalanan, tapi juga di balik layar kekuasaan. Dan rakyat harus sadar siapa yang sebenarnya mereka hadapi.